Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yula Sarah, NIM 23482021 dari kelas 5 D Farmasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kimia bahan alam yang dosen pengampunya, itu adalah Bapak Hari Adi Saputra, MSI. Yang pertama ada alkaloid. Alkaloid adalah senyawa organik metabolit sekunder yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen. Umumnya berada dalam sistem cincin heterosiklik, bersifat basah, dan menunjukkan aktivitas biologis yang kuat. Alkaloid biasanya terdapat dalam tumbuhan sebagai garam, asam organik seperti asam sitrat, malat, dan oksalat. Sifatnya rasanya pahit, basah, dan tidak berwarna. Rumusan masalahnya tidak memiliki satu rumus umum tunggal karena keragamannya, namun ciri umumnya tersusun atas unsur C, H, dan N, kadang O dan S. Contohnya nikotin, morfin, dan kafein. Klasifikasinya A berdasarkan asam biosintesis, satu alkaloid sejati, berasal dari asam amino dan mengandung N heterosiklik. 2 ada protoalkaloid atau N tidak berada dalam cincin. 3 ada pseudoalkaloid, tidak berasal dari asam amino. Selanjutnya biosintesisnya berasal dari asam amino terutama ornitin, lisin, tirosin, dan triptofan. Reaksi dan identifikasi. Reaksi pengadapannya, reaksinya yaitu ada dragon draft, hasilnya endapan jingga. Reaksi Mayer, hasilnya endapan putih. Reaksinya Wagner, endapannya berwarna coklat. Reaksinya Boucardat, hasilnya berupa endapan coklat tua. Contoh satu alkaloid dapat dilihat pada gambar berikut ini. Glikosida. Glikosida adalah senyawa bahan alam yang tersusun atas dua bagian, yaitu aglikon atau non-gula, glikon atau gula. Keduanya terikat oleh ikatan glikosidik. Sifat fisikanya umumnya padatan kristalin, larut dalam air dan alkohol, dan tidak volatil. Sifat kimianya terhidrolisis oleh asam atau enzim, dan stabil dalam kondisi kering. Klasifikasinya A berdasarkan jenis ikatan, oksigen berikatan dengan glikosida, nitrogen berikatan dengan glikosida, sulfur berikatan dengan glikosida, karbon berikatan dengan glikosida. B berdasarkan aglikon, 1 glikosida antrakuino, 2 glikosida flavonoid, 3 glikosida steroid, 4 glikosida cyanogenik, dan 5 glikosida jantung. B sintesisnya, gula dibentuk melalui fotosintesis. Aglikon berasal dari jalur fenilpropanoid dan terpenoid. Reaksi dan identifikasinya, contohnya itu adalah uji hidrolisis. Hidrolisis asam membentuk gula dan aglikon. Contoh struktur glikosida dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya adalah saponin. Saponin adalah glikosida yang memiliki sifat seperti sabun, menghasilkan buih stabil dalam air, dan mempunyai aktivitas biologis tinggi. Sifat fisikanya rasanya yaitu pahit, membentuk busa, dan larut dalam air. Sifat kimia bersifat hemolitik, menurunkan tegangan permukaan. Klasifikasinya ada 2, yaitu adalah saponin steroid dan saponin triterpenoid. Selanjutnya ada biosintesis, berasal dari jalan mefolanat, pembentukannya isoprena, membentuk triterpen, membentuk sapogenik, dan membentuk saponin. Biosintesis berasal dari jalan mefolanat, pembentukannya isoprena, membentuk triterpen, membentuk sapogenik, sehingga terbentuklah saponin. Reaksi dan identifikasi. Reaksi dan identifikasi, yang pertama ada uji buih. Pertama dikocok, terus terbentuk busa stabil lebih dari 10 menit. Yang kedua ada uji hemolisis, yaitu dapat merusak membran sel darah merah. Contoh struktur saponin dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kesimpulan dari materi tersebut ialah alkaloid, glikosida, dan saponin adalah senyawa kimia bahan alam yang termasuk metabolit sekunder tumbuhan dan memiliki struktur serta aktivitas biologis yang khas. Alkaloid bersifat basah dan mengandung nitrogen. Glikosida tersusun atas aglikon dan gula. Sedangkan saponin merupakan glikosida yang mampu membentuk buih. Ketiganya di biosintesis melalui jalur tertentu.
dan dapat diidentifikasi dengan reaksi kimia spesifik, sehingga penting dipelajari dalam kimia bahan alam untuk pemanfaatan di bidang farmasi dan kesehatan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kalau ada salah atau janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.